Ngapain, Bu? Lagi ngapain? Nobar. Iya. Nobar apa sih? Oh, pengajian. KP. KP. Anggarannya RT 9. RT 9. Ustadznya Bapak Syafruddin Yusuf. Saifuddin Yusuf. Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada acara apa sih? Acara PKP RT 9 RW 5. Itu partai? Bukan. Oh, bukan. Apa sih? P pemberdayaan. Pembinaan. K kerohanian. P perempuan. RT berapa, Mbak? Berarti Pembinaan kerohanian perempuan. kali ini penyelenggaranya RT berapa sih? RT 9. Alright. Jadi target ada berapa jamaah yang datang? 100. 100. Lebih. Ustadznya katanya dengar-dengar kondang ya? RT 1 ya? Kondang lah, terkenal. Alright. RT berapa? Nih. Oh, satu Oke. ini. Kenapa harus absen? Ya biar tahu yang datang. Biar tahu yang datang. Itu salah ya ngasih. RT 1. Oh. Ibu lagi ngapain? Biasa. Melepit. Melepit. Oh, jadi dalam kotak ini isinya plastik. Oh, banyak macam-macam. Oh, jadi kalau tamu yang datang dapat satu kotak. Oh, Satu dijawab. kotak, satu minum. Hah? Plastik. Mau ucapan makasih? Terima kasih. Oke. Semua yang datang. Ini udah pada datang nih, Bu Kepala Sekolah. Ya, Bener ya? TPA, TPQ, MD. Ibni Abdillah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibni Abdillah Wasadam Mukimam bi Rasulullah Abu wa Kufluhu La ilaha illallah Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma barik ruha sayyidina Muhammadin minat tahiyata wassalama. Barihi anna abdala mazdajaita nabiyan han ummati. Ba'atihil wasilata wal fadilata. Assalamu wa darajatan aliyah rafi'ah. Ba'athul mahkamah mahmud alladhi wal maqta. Ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minallahi rahmatah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi hurmati hatan nabi wastamil alsinatana fi madhihi wa nusratih wa ahyina mustamsikina wa ta'atihi wa mahabbatih wa amitna ala sunnatihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yanfuluha wa anjilna ma'ahu fi kusuriha wa innahu awwalu man hadarna qira'ata maulidihi nabiyyikal karim wa afidna alaina bi barakatihi libasali iti wa takrim wa askina bi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yasirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Syafruddin Yusuf SPD, yang kami hormati Bapak Haji Ahmad
Ketua DKM Masjid Khairul Anam. Yang kami hormati Bapak Hairudin selaku Ketua RW 05 Malaka Jaya. Yang kami hormati Bapak Nur Haris Effendi selaku Ketua Yayasan Khairul Anam. Yang kami hormati Ibu Neneng Karmila selaku LMK RW 05. Yang kami hormati Ketua RT dan PKK RT dari 01 sampai dengan RT 10. Yang kami hormati Ibu Trimuji selaku Ketua PKK RW 05. Yang kami hormati Ibu Hazah Zuhria selaku Ketua Poktam 1. Yang kami hormati Ibu Hajah Sukartina selaku Ketua Majelis Taklim Khairul Anam. Yang kami hormati Bapak Ibu Jemaah Pengajian Rutin PKP Bulanan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara PKP. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jemaah, izinkan saya berbicara di sini sebagai pembawa acara. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, segenap jemaah Masjid Khairul Anam yang telah berkenan menghadiri pengajian PKP ini. Selanjutnya, sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan kali ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, santunan anak yatim. Acara kelima, tausiah dan doa. Acara keenam, penutup. Marilah kita awali kegiatan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Muhammad ayat 12 sampai 17 yang akan dibacakan oleh Ibu Windy dan sari tilawah oleh Ibu Novi. Kepada Ibu Windy dan Ibu Novi kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم صدق الله العظيم. Terjemah surat Muhammad ayat 12 sampai 17. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir yang menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari pendudukmu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-Nya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya? Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, apakah
yang dikatakannya tadi, mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azim, semoga yang membaca ayat suci Al-Quran dapat menambah iman di hati kita. Kepada Ibu Windy dan Ibu Novi diucapkan terima kasih. Selanjutnya acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Sofi selaku Ketua Panitia. Kepada Ibu Sofi, kami silahkan. Bu, jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Safruddin Yusuf SPD yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ketua DKM Masjid Khairul Anam, Bapak Haji Ahmad Basuki, Bapak Ketua M55 Bapak Herudin, yang kami hormati Ibu Ketua LMK Ibu Ning Kamila, Ibu Ketua PKK Ibu Tri Muji Hidayati, Ibu Ketua Majelis Taklim Khairul Anam Ibu Haja Sukardinan, yang kami hormati pula Ketua Yayasan Bapak Nur Haris Effendi, yang kami hormati pula pengurus RT dari RT 1 dan sampai RT 10, dan serta tokoh masyarakat serta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Khairul Anam. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pengajian PKP di Masjid Khairul Anam. Salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Ustadz yang berkenan hadir dan memberikan tausiahnya nanti. Semoga kita dapat memahami dan menerapkan apa yang telah Bapak sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terima kasih kepada warga RT 09 yang telah bekerja sama dalam penyelenggaraan PKP ini. Semoga Allah memberi limpahan rahmat menjadi membawa berkah untuk kita semua. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam sambutan saya ini dan dalam perjamuan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Sofi yang telah memberi sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan Ketua Poktan 1 kepada Ibu Hazah Zuria. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ada pantun ya Bu, nggak pakai pantun. Udah buat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Safruddin Yusuf, yang terhormat
sampai dengan RW 10, RW 05, serta ibu-ibu PKK seluruhnya di RW 05. Yang saya hormati Ibu dan Bapak jamaah yang hadir di sini, insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka pengajian bulanan dari PKK RW 05, yang mana sudah beberapa bulan ini kita absen dari kegiatan ini karena dikarenakan bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, kemudian lagi masih ada kegiatan lain yaitu safari ibu-ibu Majelis Taklim Khairul Anam, jadi tertunda ya seharusnya ini tanggal 8 bulan ini, tetapi berhubung ada satu dan lain hal maka menjadi ini hari Sabtu ke-4 ya ini ya. Jadi agak mundur. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya kembali ke jadwal semula, yaitu insya Allah hari Sabtu kedua atau hari Sabtu ketiga kalau tidak ada halangan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada PKK RT 09 yang sudah semangat menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah-langkah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga perlu kami beritahukan bahwa pada bulan Ramadan kemarin ini dari Poktan 1 mengadakan santunan berbarengan dengan kegiatan masjid juga bersama-sama menyantuni. Kami ikutan dari Poktan 1. Mudah-mudahan semua amal ibu bapak sekalian yang dititipkan melalui kotak itu ya Bu, kita sampaikan sebelum Idul Fitri. Mudah-mudahan ibu semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang berlipat, dengan kebaikan yang berlipat. Demikian sambutan saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Hajah Zuriyah yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan Ketua DKM Masjid Khairul Anam kepada Bapak Haji Ahmad Basuki. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Syarifuddin Yusuf SPD, yang kami hormati Ketua RW 05 Bapak Herudin, para RT 1 sampai 10, Ketua Yayasan Anam Bapak Nur Haris Effendi, LMK RW 05 Ibu Neneng Kamila, yang kami hormati para pengurus PKK RW 05, khususnya Ketua Poktan 1 Bu Hajah Zuriyah, Ketua PKK RW 05 Bu Tri Muji Dayati, yang kami hormati para ketua kelembagaan di lingkungan RW 05, Ketua Panila, yang kami hormati Ketua TPA Masjid Khairul Anam Ibu Laila, yang kami hormati para sepuh tokoh masyarakat, para hadirin sekalian, ibu-ibu PKK RW 05. Kami dari pengurus DKM Khairul Anam
pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih pada PKK RW 05, khususnya dari PKK RW 09 yang telah menyelenggarakan kegiatan pengajian pemberdayaan perempuan pada sore hari ini. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian, khususnya pada ibu-ibu yang selalu mendukung setiap kegiatan yang ada di Masjid Khairul Anam. Dari pengurus masjid ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai perkembangan dari rumah wakaf yang telah kita beli. Insya Allah dalam waktu dekat proses pengurusan suratnya sedang diurus, dan juga dari pengurus sudah berkonsultasi dengan pengurus TPA. Insya Allah dalam waktu dekat akan diadakan renovasi, tidak secara merubah konstruksi, tapi supaya bisa langsung digunakan untuk lokal kelas TPA di lantai 1 dan di lantai 2. Harapan kami ke depannya dengan telah ditambahnya fasilitas pendidikan untuk santri TPA ini, mudah-mudahan untuk pendidikan TPA Khairul Anam pelan-pelan bisa terus kita tingkatkan, sehingga kualitas lulusan dari santri TPA khususnya dalam pembacaan Al-Quran, dalam arti tingkat kelulusan santri bisa ditingkatkan, dan dalam jangka panjang juga jumlah guru-guru yang telah mempunyai sertifikasi bisa terus ditambah. Selanjutnya juga di masjid, salah satu unit kegiatan masjid yang juga terus kita sosialisasikan yaitu unit pengelolaan zakat, unit pengumpulan zakat Khairul Anam. Yang ini adalah unit pengelolaan zakat yang ada di bawah Basis DKI. Insyaallah kami mohon bantuan dari ibu-ibu sekalian juga untuk sosialisasi dari kegiatan unit pengumpulan zakat ini, yang mana ini adalah UPZ atau unit pengelolaan zakat yang resmi yang dibuat SK-nya oleh pemerintah. Dalam hal ini Pak Wali Kota Jakarta Timur. Nanti kedepannya semua kegiatan yang berhubungan dengan santunan duafa dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pemberdayaan umat, insya Allah akan dikoordinasikan melalui unit pengumpulan zakat. Ini yang akan kita kembangkan, kita cari para muzaki yang ada di RW 05 khususnya, dan juga mungkin dari relasi dari keluarga dan kerabat-kerabat kita yang tidak bertempat tinggal di luar RW 05 bisa juga kita ajak untuk menyalurkan zakatnya melalui unit pengumpulan zakat Khairul Anam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji Ahmad Basuki yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang keempat yaitu sambutan Ketua RW 05 Bapak Hairudin. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Khairul Anam Bapak Haji Ahmad Basuki SI. Yang saya hormati Ketua Yayasan Khairul Anam Bapak Nur Effendi EPD. Yang saya hormati para ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 10,
Yang saya hormati guru kita Ustaz Sabaluddin MPD yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Yang saya hormati ibu-ibu PKK di RT 01 sampai dengan RT 10, dan alhamdulillah pada hari ini yang berketepatan adalah panitianya RT 09. Yang saya hormati Ketua Poktat 1 Haji Juhria, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Helo 6 Ibu Haja Sukartina, ada? Oh iya, yang saya hormati juga ada Ibu LK, Ibu Neneng Karmila, dan Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, kita selalu dikasih, yang Maha Penyayang, kita selalu disayang, sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Salawat serta salam ada kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita yang hadir mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagi ibu yang punya putra putri, tadi sudah disebutkan Pak Abbas, kita sudah siap mengoperasionalkan buat TPA. Jadi saya mohon kepada bapak ibu atau ibu-ibu yang punya putra putrinya, jangan disekolahkannya di luar. Ya, ada TPA kita sendiri. Ayo kita masukkan ke TPA kita sendiri. Ada PAUD RW 05, PAUD Buah Hati Ibu. Ayo, ya kita dorong kegiatan-kegiatan yang memang kita adakan untuk putra putri kita. Jangan bapak ibu punya anak, punya cucu, sekolahnya jauh-jauh, ya bu ya. Jadi tolong dimanfaatkan. Ada TPA yang sudah punya kelas baru, ini akan kita bugar lagi, yang bikin beberapa kelas, ya. Insya Allah. Dan ada juga PAUD Buah Hati Ibu. Nah silakan, ya ibu-ibu sekalian, putra putrinya dimasukkan, ya, ke TPA maupun PAUD Buah Hati Ibu yang ada di RW 05. Yang kedua, terkait kesehatan, kemarin saya bertemu dengan bidangnya lupa karena baru ya di di Krismas, informasi bagi ibu atau bapak nanti yang punya batuk-batuk yang berkepanjangan, silakan diperiksa, ya jangan sampai batuk-batuk sudah lama, ya didiamkan saja, ya. Kecuali batuk bulanan bu, ya kalau tanggal 30 batuk-batuk biasa, itu belum gajian mungkin bu, ya. Jadi saya berharap jika itu terjadi, silakan bapak ibu, silakan diperiksa puskesmas, ya, biar diketahui apa penyakitnya, ya. Kita dorong supaya warga RW 05 sehat walafiat, ya, tidak ada apapun. Mungkin dua itu saja, ya ibu bapak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua informasi ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hairudin yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara keempat, yaitu santunan anak yatim kepada Ibu Haja Sukartina atau yang mewakili untuk memberikan santunannya kepada Ibu PKK RT 01 sampai RT 10 untuk mewakili. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dari Kepala PKK RT 09 yang memberikan kesempatan untuk memberikan santunan anak yatim, yang hari ini mohon izin bahwasanya Ibu Ketua kita Ibunda Haja
Sukartina sedang berada di luar kota, jadi saya mewakili. Mudah-mudahan rezeki yang disisihkan oleh para donatur menjadi bagian dari keberkahan untuk beliau-beliau yang mengirimkannya, dan insya Allah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan ada kepada anak-anak, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dari RT 1 sampai dengan 10 sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sudah? 10? 9 belum ya? Kita doakan dulu ya. Al-Hatimi wal-kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi bimiyatin wa kubulin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dari RT 1. Nah, jadi santunan untuk yatim piatu. Ini ibu dari RT 1, ibu dari RT 2, ibu dari tadi nih kayak gini. Iya, ibu dari RT 3, ibu dari tadi juga nunggu nih 4, ibu dari RT 5 kalau nggak salah, betul ya? Betul. Ibu dari RT 6, 6. Ibu dari RT 7 kalau nggak salah ini 7. Nah ini ibu RT 8 ini. Oh dapat tuh. Ini ibu RT 9. Yang punya gawe. Iya. Nah ini ibu Bontot 10. Terima kasih kepada para ketua RT, ibu-ibu RT 1 sampai dengan 10. Semoga rezeki yang disediakan para donatur menjadi keberkahannya dan menjadi anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan rezekinya yang menyisihkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rezeki yang berlimpah dan rahmat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi demikian pemberian santunan kepada adik-adik yatim piatu dan duafa. Bapak Ibu, marilah kita sejenak menimba ilmu dan menambah wawasan untuk mempertebal keimanan kita dengan bersama-sama mendengarkan tausiah dilanjut dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Safruddin Yusuf SPD. Para hadirin sekalian, Ustadz Safruddin Yusuf SPD lahir di Bima tanggal 14 Agustus 1974, 3 hari sebelum kemerdekaan RI. Beliau adalah seorang guru yang masih aktif mengajar dan pernah menjadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 50 Jakarta dari tahun 2010 sampai 2018. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Safruddin Yusuf SPD. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suaranya masih lebih kencang suara saya sendiri kayaknya. Bapak Ibu sekalian, salam yang diucapkan itu mengandung 3 doa yang sangat penting dalam kehidupan kita. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Saya mau masih tahu dulu biar jawab salamnya suaranya bagus gitu. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kamu. Dari rumah ke masjid selamat. Nanti pulang dari masjid ke rumah selamat. Kemana-mana selamat. Termasuk selamat dunia sampai akhir. Warahmatullah, semoga rahmat Allah menyertaimu. Apa contoh rahmat Allah? Dapat suami ganteng, dapat istri cakep. Wabarakatuh, semoga keberkahan selalu didapat dalam kehidupan. Apa contoh berkah? Belum ngaji aja udah makan. Minum sudah, ngaji belum. Emang begitu di sini Pak? Belum ngaji udah makan aja. Sama saya juga. Oleh karena itu saya ingin ucapkan salam yang kedua, tapi bukan berarti nggak percaya yang pertama. Semuanya karena ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan menjawab salam yang sempurna Allah berkahkan kehidupan kita. Selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan rahmat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim, nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bitaqwallah fa innaha jama'u kulli khair. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Saya lihat dulu nama-nama yang mau saya ucapkan. Yang saya hormati Ketua RW 05 Kelurahan Malakajaya, Bapak Hairudin SE serta jajarannya. Yang saya hormati Ketua LMK Ibu Neneng Kamila serta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Khairul Anam Bapak Haji Ahmad Basuki beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Khairul Anam Bapak Haji Haris Effendi MPD serta jajaran. Yang saya hormati Ketua Poktan 1 Ibu Hajah Zuhriyah beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Khairul Anam Ibu Hajah Sukartina. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Khairul Anam, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Kalau disebutin semua nggak cukup waktunya. Masa begitu selesai nyebut nama langsung wassalamualaikum warahmatullahi. Udah dapat apa? Padahal makan sudah banyak tadi, ngajinya belum. Semua yang hadir insya Allah mendapatkan rahmat, limpahan dan keberkahan
Subhanahu wa ta'ala. Kacamata buat baca doang sih. Saya taruh biar nggak jatuh. Biasanya kalau disuruh ceramah di sini berapa lama, Bu? 3 jam. Sudah pukul 14.00:05 menjelang asar, lama kali. Iya, setengah jam cukup lah, ya. Kurang. Serius. Jadi berapa ya? Ya, pokoknya antara 30 sampai 40 menit, Bu ya. Ya. Kalau kurang undang lagi. Ya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia hari ini? Kok ditanya bahagia aja berat banget. Bahagia hari ini ibu-ibu semuanya? Bahagia. Bapak-bapak bahagia? Ya, bahagia itu penting. Ada duit nggak ada duit bahagia. Positive thinking kata anak muda sekarang. Jangan negatif thinking. Gimana saya nggak punya uang? Bapak gajinya cuma 2 juta sebulan tuh. Padahal 2 juta itu bisa mengelola kehidupan untuk keluarganya. Buktinya ada yang nyari duit bukan haknya sampai triliunan, ngutang terus. Tapi kenapa yang gajinya 2 juta enak tuh hidupnya? Ke masjid enak, ibadah enak. Tapi yang di sono triliunan ngambil hak bukan haknya, mau sholat. Ada KPK gak ya? Mana milih banyak apa milih berbarokah? Milih barokah. Oleh karena itu bahagia itu penting untuk menjadi pola pikir kita. Bahagia senang, bahagia senang. Telah dikasih duit sama suami, aja. Baik sangka mungkin belum terima dari kantor. Itu baik sangka, husnuzon saja, supaya kita tidak mudah sakit, tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Bapak Ibu jemaah sekalian, di waktu yang singkat ini tadi kalau kita dengar ayat yang dibaca surat Muhammad ayat 12 sampai 17 itu isinya menceritakan tentang Allah menerangkan perbedaan karakter orang beriman dan orang-orang kafir, sekaligus balasannya. Orang beriman itu seperti apa, kemudian balasannya seperti apa. Orang kafir itu seperti apa dan balasannya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis yang mulia ini. Sebab kalau bukan rahmat, bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, enak mana duduk dengan pengajian dengan selonjoran di rumah. Oh, enak mana dengan pengajian dengan selonjoran di rumah? Enak pengajian kata yang mendapatkan karunia dari Allah. Oleh karena itu selalu bersyukur. Ilmu dapat, snack dapat, air minum dapat, beli apa gratis ini? Gratis tuh, ya kan? Dibeli dari uang yang dihimpun dari kantong kita sendiri. Insya Allah berkah. Tak lupa selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman. Tidak ada nabi sesudah beliau, tidak ada rasul sesudah beliau, yang telah berjuang dengan dakwahnya yang amat luar biasa, mengantarkan kita sebagai umatnya mampu memilih dan memilah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan mampu kita pertahankan, menunaikan risalahnya sampai nanti yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian, angkat tangan yang pernah dipanggil Presiden. Pak Jokowi misalnya, angkat tangan pernah? Belum pernah? Belum pernah, sama. Iya, yang pernah dipanggil Wali Kota Jakarta Timur? Nggak ada juga. Yang pernah dipanggil Gubernur? Nggak ada. Dipanggil Camat? Nggak ada juga. Lalu dipanggil siapa ya? Dipanggil Pak RW? Sering. Masalah apa? Masalah pajak. Masalah apa? Masalah apa? Oke. Nah, yang mau saya sampaikan dalam kultum atau ceramah yang singkat ini, tiket berjumpa dengan Allah. Tiket berjumpa dengan, bukan tiket berjumpa dengan presiden kecil, tiket berjumpa dengan menteri kecil, apalagi tiket nonton konser kecil. Tiket berjumpa dengan Allah. Saya bacakan potongan ayat pendek, saya ambil dari surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Surat Al-Kahfi itu hanya terdiri dari 110 ayat. Ada potongan ayat yang terakhir di belakangnya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cerdas, gara-gara sudah makan lebih dulu kali ya. Insya Allah, saya yakin. Kenapa? Karena surat ini sering dibaca di masjid, di majelis taklim, di malam Jumat, selalu dibaca. Apa yang Allah beritakan kepada kita yang perlu kita renungkan bersama di sore hari ini? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa saja di antara kita sebagai hambanya yang berharap berjumpa dengan Allah, berharap berjumpa dengan Allah. Jangan diganti, berharap berjumpa dengan presiden kecil, berharap berjumpa dengan wali kota kecil. Yang Allah sampaikan kepada kita, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sesuatu yang pasti. Pasti Bu? Pasti. Kapan? Lagi nunggu giliran. Apa yang Allah sampaikan? Ternyata Allah menyampaikan ada dua hal sebagai tiketnya. Yang pertama kata Allah, "Falya'mal 'amalan shalihan." Siapkan amal soleh. Siapkan amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak cukup dengan beramal soleh, tapi semua amal soleh yang kita kerjakan, apapun bentuknya, pastikan tidak bercampur dengan kesyirikan. Sekarang kita bahas satu persatu. Amal soleh. Mana amal soleh? Amal soleh kita bagi menjadi dua. Namanya ibadah. Ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghair mahdhah. Kenapa disebut ibadah mahdhah?
sebagai amal soleh yang dapat kita kerjakan sebagai tiket yang pertama, yaitu ibadah yang kita kerjakan telah ditentukan syarat rukunnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sholat fardu 5 kali sehari semalam, ada nggak syarat rukunnya? Ada. Kalau tidak dikerjakan syarat rukunnya sah atau tidak? Tidak sah sholat. Ibadah haji ada syarat rukunnya, kalau tidak dipenuhi salah satu syarat rukunnya tidak sah ibadah hajinya. Itu namanya ibadah mahdhah. Karena itu, yuk ibadah mahdhah yang telah kita tunaikan selama ini jangan berhenti sampai di situ. Sholat misalnya, apakah sholat kita dari dulu itu memang begitu adanya atau perlu kita terus mengkajinya? Harus perlu terus dikaji. Saya yakin di Masjid Khairul Anam ada pengajian-pengajian khusus bicara fikih sholat. Supaya apa? Supaya ibadah mahdhah yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Contoh, Allahu Akbar, takbiratul ihram ya, harus memenuhi contoh Rasul. Boleh angkat tangannya setentang bahu, boleh angkat tangan setentang telinga. Tapi kalau nggak ngerti, memang dari dulu sholatnya nggak pernah ngaji, Allah, bagaimana? Berarti ibadah kita harus terus kita tingkatkan kualitasnya. Dari mana mengetahuinya? Dari ngaji seperti ini. Makanya kalau diundang ngaji, Bu bilangnya apa? Insya Allah hadir. Jangan sampai terucap, Bu, nanti hari Sabtu tanggal 22 ngaji di Khairul Anak. Ngaji mulu. Ada yang suka ngomong gitu? Mana orangnya? Ya. Ada. Subhanallah. Ngaji, duduk di majelis ta'lim, mendapatkan berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di masjid nggak ngapa-ngapain, nih Bu nih nggak dengar ceramah saya, cuma ngorok aja dapat pahala. Dari datang sampai pulang ngorok, pulang dapat pahala. Nyampe rumah ditanya sama suami, Bu tadi dengerin ceramah dari ustadznya. Iya. Apa isinya? Kok karena nyampe masjid sampai pulang tidur. Makanya di waktu-waktu seperti ini jangan nyender kalau tidur. Kalau duduk jangan nyender. Iya. Kalau duduk jangan nyender. Itu. Makanya sengaja volume bicara saya agak naik sedikit. Itu. Ini belum naik bicaranya belum, baru dikit doang. Kalau naik saya perlu pakai mic. Saya taruh mic-nya. Karena saya pernah ceramah di sebuah masjid, itu mic-nya di setting itu kalau ada orang ngomongnya keras mati total sampai ceramah selesai. Ya untung mati beneran, saya taruh cuma pakai suara biasa. Sama masjid ini tertib putih Istiqomah. Saya sering khutbah Jumat di sisi ceramah di situ. Mati apa? Itu baru volumenya dikit naik. Ibu sekalian, yuk kita ngaji terus seperti ini. Saya bersyukur punya Pak RW kita yang luar biasa, yang selalu memberikan dorongan program-program pengajian di lingkungan secara bergantian, tiap bulan, mungkin tiap pekan, luar biasa. Kita doakan ketua RW kita insya Allah masuk surga. Ya, ketua yayasan kita masuk surga. Ketua DKN kita masuk surga. Pengurus PKK yang semua ngurusin pengajian ini insya Allah dicatat oleh Allah amalnya, dan nanti Allah tunjukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya
Saya tidak menyebutkan banyak. Tadi cuma contoh sholat doang. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang memang tidak ditentukan syarat rukunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh dia sesuai dengan syariat agama Allah, tidak ada larangan untuk mengerjakannya. Ketika kita melakukannya dengan niat ibadah karena Allah, maka dia disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Contoh, ini ibu-ibu pakai seragam gini datang pengajian, jangan tertawa dulu, saya menanya serius ini. Ada nggak ketentuan yang memang harus pakai baju seperti ini? Nggak ada. Iya. Nggak ada ketentuannya. Mau pergi ngaji ke masjid, ikut majelis taklim, dengar ceramah, nggak ada ketentuan harus berpakaian warna apa, model jilbab, model kayak gimana, bentuknya seperti apa. Yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya nutup aurat, itu yang paling penting. Sebab ada manusia zaman sekarang, ibu-ibu perempuan zaman sekarang pakai jilbab, tapi bukan untuk nutup aurat, tapi nutup leher. Pakai jilbabnya di leher. Maka Ustadz Abdul Somad menyebutnya, kalau ada perempuan pakai jilbabnya model begitu, namanya jilbab sakaratil maut. Kalau salah narik, mati. Yang benar pakai jilbabnya, kerudungnya untuk nutup aurat. Perempuan seluruh anggota tubuhnya aurat kecuali muka dan masa yang pakai jilbab yang ditutup lehernya salah narik, apalagi kalau lagi berantem sama suaminya. Suaminya narik, salah narik, mati, kecekek. Jadi itu namanya ibadah ghairu mahdhah, memperbagus penampilan, menghadiri pengajian, boleh nggak? Boleh. Allah mencintai yang bagus-bagus, Allah mencintai yang indah. Ghairu mahdhah. Pak RT, mohon maaf, Pak RW, tugasnya tugas sosial. Saya pernah terjadi di lingkungan saya di Bekasi, ada pergantian pengurus RT karena sudah selesai masa jabatannya 3 tahun 1 periode. Begitu mau terbentuk pengurus yang baru, panitianya ngedarin formulir ke semua kepala keluarga, ada 30 kakak lebih. Kasih satu-satu. Begitu dikasih, suruh ngisi. Kan ada coretnya, bersedia, tidak bersedia. Beberapa hari dikumpulkan kembali sama panitianya. Begitu dikumpulkan, ternyata semua menyatakan tidak bersedia. Ada 30 kakak lebih menyatakan tidak bersedia jadi pengurus RT. Panitia ngomong sama saya, Pak Ustadz, saya mau minta waktunya nanti malam minggu besok ceramah di lingkungan, ada pengajian. Lalu dibisiki, Pak Ustadz, ini pengajian besok ini spesial karena temanya tolong sampaikan, karena kemarin panitia minta semua jadi pengurus RT, gak ada yang mau, tolong ceramahin Ustadz. Nah gitu. Tibalah waktunya, malam itu ceramah, kumpul semua. Saya menceritakan, menyampaikan hal ini, bahwa dalam kehidupan kita ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Contohnya menjadi pengurus RT, menjadi pengurus RW, menjadi pengurus PKK, menjadi pengurus majelis taklim, ngurusin orang banyak, yang sakit, yang sehat, yang mau ngaji, yang begini, yang begitu, semua diurus. Ada satu hadis Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, kata Nabi, aku melihat di dalam surga sana ada seseorang yang sedang menikmati kebahagiaan dengan fasilitas yang Allah berikan kepadanya. Tahukah kalian apa sebabnya?
Kata Nabi, dia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan surga gara-gara nyingkirin ranting pohon di tengah jalan. Pak RT tidak hanya ngurusin ranting pohon, Pak ya. Pak RW tidak hanya ngurusin ranting pohon kalau ada yang jatuh di tengah jalan, ngurusin warganya satu kampung. Dengan catatan, semuanya dilakukan semata-mata karena Allah. Boleh jadi tugas sosial inilah yang mendatangkan rahmat dan keberkahan, lalu Allah meridhoinya masuk ke dalam surga. Bukan sholat saja, karena boleh jadi sholatnya suka buru-buru, sholatnya suka tidak khusyuk. Allahu Akbar. Tadi kompor udah mati belum? Tuh mau masuk surga tuh. Allahu Akbar. Kayaknya kunci motor masih jantel tadi di depan teras. Terus sholat itu, terus mau masuk surga. Oleh karenanya, baik ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Bu, ibu ngurus apa di rumah ibu? Enggak tahu bu. Ngurus apa di rumah ibu? Ngurus rumah tangga dari mulai pagi sampai pagi lagi, ya kan bu ya? Saya pernah ini bu, pernah gagah-gagahan gitu mau gantiin posisi istri saya. Pernah. Istri saya jatuh dari tangga, tangannya retak, nggak bisa megang sesuatu. Cukup lama, beberapa minggu, hampir bulanan gitu. Ya sudah, bunda tenang aja, semua nanti beres, saya urus. Begitu saya ngomong begitu, ternyata saya salah. Saya mau mengerjakan apa dulu bingung. Nyuci dulu kah? Setrika dulu kah? Beres-beres dapur kah? Ngepel rumah kah? Ngantar anak sekolah kah? Kapan ke pasarnya? Belanjanya bagaimana? Bingung, saya duduk diam. Ya Allah, ternyata pekerjaan ibu-ibu itu luar biasa. Jika diniatkan, catat, jika semuanya yang ibu urus di rumah, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngepel rumah, nyuci, nyetrika, masak, belanja ke pasar, semuanya diurus karena niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia nilainya ibadah, disebut amal soleh. Tapi sebaliknya, hati-hati, lagi mengerjakan tugas di rumah, ngurusin rumah tangga, tapi hati gerundel terus. Tahu gerundel? Nyuci mulu, setrika mulu. Kesel sendiri. Belum lagi gara-gara hal sedikit anak ditimpali mas omelan. Enggak tahu orang capek. Itu hati-hati. Nanti tidak jadi nilai amal soleh. Kok begitu? Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ila akhir ayat. Tidak kita diperintahkan untuk beribadah, beramal soleh apapun bentuknya, kecuali hanya semata-mata ikhlas karena Allah. Tadi apapun, ngurus rumah tangga, bapak-bapak berangkat dari pagi, pulang tengah malam, berangkat bismillah, pulang alhamdulillah selamat,
dapat gaji, dapat bonus, dapat insentif, semuanya untuk keluarga, menafkahi keluarga karena Allah semata. Insya Allah semuanya bernilai ibadah dan amal soleh. Jadi tiket pertama untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu yang lain kecuali siapkan amal soleh. Ini yang pertama. Udah 2:30 ya. Tiket pertama ya. Tiket yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak cukup banyak beramal soleh, apapun dikerjakan amal solehnya, tapi hati-hati pula jangan sampai dalam diri kita bercampur dengan perbuatan syirik. Nah, apa contohnya? Kalau kita beramal tapi kita juga berbuat syirik. Ada yang punya warung, Bu? Punya warung? Dagang apa, Bu? Dagang beras? Ya. Mungkin dagang beras, mungkin dagang kelontongan, mungkin dagang ini, dagang itu. Ada orang buka warung kelontong, buka warung beras, buka warung ini, warung itu. Setelah berjualan selama 1 bulan, hasilnya tidak sesuai harapan. Tiap hari yang datang belanja cuma 1, 2. Tapi di warung sebelah sana rame. Tunggu lagi, besok lagi. Besok lagi yang belanja cuma 1, 2, 3. Sono rame terus. Sampai akhirnya setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah 3 bulan dia sudah tidak sanggup lagi untuk melihat bagaimana dagangannya dan usahanya. Ceritalah dia, ngomonglah dia sama bestinya. Tahu besti? Apa besti? Sahabat dekat. Contohnya besti itu saking dekatnya ke pasar berdua, pergi ngaji berdua, makan bakso di Tenggara berdua, beli jilbab di Tanah Abang berdua. Namanya besti. Kalau dalam bahasa yang lain disebut sohib. Iya. Lalu kemudian dikasih tahu sama bestinya, Bob, kenapa itu dagangannya? Iya, ini sudah 3 bulan gak laku-laku. Gimana caranya? Kok yang sebelah sana rame terus? Bagaimana nih dagangannya? Nggak balik modal, boleh jadi bangkrut besok. Nggak sabaran dikasih tahu, no, di sebelah sana ada mbah paranormal. Paranormal berarti orang normal. Yuk, saya antarin kamu ke sana. Boleh? Berangkat ke sono. Di mana? Di sono, di Cikarang Ujung. Di Cikarang Ujung. Nyampe sono, naik motor berdua. Nyampe sono, ketemu mbahnya. Nah, ditanya tuh, ada apa gerangan berdua datang kemari? Ini mbah, nih besti saya ini sudah buka warung kelontong sudah 3 bulan dagang, tapi sepi. Bisa nggak mbah bantu ini nih besti saya? Oh, gampang. Caranya mbah, pulang dari sini cari ayam warna hitam. Semuanya hitam, bulunya hitam, kulitnya hitam, cekernya hitam, moncongnya hitam, semuanya hitam. Oh siap. Cari di pasar Tunas Lender nggak ketemu, di pasar Cakung nggak ketemu, Jatinegara sampai pasar itu nggak ketemu. Emang susah. Ketemu di Cirebon, beli di Cirebon, bawa pulang. Harganya mahal, ongkos keluar besar, pulang pergi, makan di jalan. Kalau ditambah modal, tambah gede modal. Bawa pulang, nih mbak, sudah ada ayam hitamnya. Mau diapain ini? Jangan bawa ke saya.
nunggu malam Jumat Kliwon, potong tuh ayam, tadahin darahnya pakai wadah. Tadahin, potong malam Jumat Kliwon, potong, tadahin darahnya. Setelah ditadahin diapain? Nanti siramin sekeliling tokomu. Siramin. Setelah itu Pak, sudah. Besok kamu dagang lagi seperti biasa. Kira-kira besok ada yang beli, Bu? Nggak ada yang beli gara-gara bau amis. Dari mana logikanya? Padahal di setiap sholat kita membaca ayat yang mengandung doa dan penyerahan diri. Dalam surat Al-Fatihah 17 kali dalam sholat fardu kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami bersujud, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa jadi ke paranormal? Ya Bu, ya bagi yang punya toko, yang punya warung, yang punya apa saja, syirik. Kalau bapak-bapak biasanya apa? Hati-hati yang pakai batu cincin. Ya. Yang pakai batu cincin hati-hati. Boleh nggak pakai batu cincin? Boleh. Bagus buat di jari tangan, apalagi naruhnya di tangan kiri. Kenapa yang bagus-bagus harus ditaruh di tangan kiri? Kayak saya jam tangan kasih ke tangan kiri sebagai kompensasi. Sebab yang kiri kita suruh megang yang nggak bagus, yang kotor-kotor urusan dia. Nah, giliran ada aksesoris yang bagus-bagus, pakaikan ke lengan kita yang sebelah kiri. Pindahin dulu sekarang. Pakai cincin batu, ada batu giok, ada bancang, ada kalimaya, macam-macam tuh namanya tuh, nggak hafal saya. Nah, saya sendiri memang kurang hobi. Ya, saya punya banyak di rumah tuh dibagi. Ustadz mau ini batu cincin, mau saya bawa pulang, mau batunya, mau, tapi nggak merasa karena saya nggak hobi. Ada banyak di rumah tuh saya nggak hafal nama-namanya. Iya. Nah, apa hubungannya dengan batu cincin yang dipakai bapak-bapak? Kata Pak RW 05, Pak Khairuddin, saya kalau nggak pakai batu cincin ini ke masjid nggak pede saya. Nah itu dia, nggak pede saya, kayak hampa gitu, gimana gitu, nggak enak, ada rasa kurang-kurang bagus gitu. Udah terkena batu cincin, sebab berarti kita anggap ada sugesti kita seolah-olah batu cincin kita pakai punya nilai kekuatan yang menyebabkan kita kemudian punya aura yang lebih bagus dari itu. Ini hati-hati. Allah menegaskan percuma tidak ada nilai amal soleh yang telah kita kerjakan tadi jika di dalamnya dibarengi dengan adanya perbuatan syirik. Itu satu. Tapi ada perbuatan syirik yang dianggap kategori syirik, yaitu tentang sifat sombong. Ya, Bu? Kenal iblis? Di mana? Iya. Iblis, Bu, itu makhluk Allah yang tadinya mendiami surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala fasilitasnya. Tapi karena sombong, lalu Allah tarik keluar dia dari dalam surga. Nah, oleh karena itu ini termasuk sifat yang perlu kita jaga. Jangan sampai ada dan hidup di dalam kolbu kita. Kalau kita baca ayatnya, surat Al-A'raf mulai ayat 11, itu Allah menerangkan tentang bagaimana iblis diperlakukan oleh Allah Subhanahu
dikeluarkan dari dalam surga, kemudian dia dinyatakan sebagai makhluk yang dihinakan. Bagaimana dengan kita kalau kita punya sifat sombong? Kalau iblis dikeluarkan dari dalam surga, kalau kita tidak bisa masuk surga. Nah, apa persoalan yang menyebabkan iblis sombong? Nah, ini yang mau saya bahas sedikit. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf mulai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lakum minas sajidin. Surat apa tadi, Bu? Al-A'raf ayat 11. Allah sampaikan walaqad khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu wahai Adam. Summa sawwarnakum, kami sempurnakan bentuk tubuhmu kata Allah. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, lalu kami perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis yang enggan, yang tidak mau. Lalu Allah nanya kepada iblis. Ditanya oleh Allah, iblis, apa kata Allah pada iblis? Qala ma mana'aka an la tasjuda idza amartuk. Iblis, kamu diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Apa gerangan yang menyebabkan kau enggan melakukannya? Jawab iblis enteng banget. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jawab iblis enteng. Wajarlah saya gak mau. Kalau bahasa kita sekarang, saya lebih bagus, lebih baik dari Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Mendengar jawaban itu, Allah sampaikan, qala fahbit minha yakunu an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas shaghirin. Allah berkata kepada iblis, iblis, karena kamu telah menunjukkan keangkuhanmu, kesombonganmu di dalam surgaku ini, maka mulai sekarang segera keluar, angkat kaki dari dalam surga. Dan mulai hari ini kamu dinyatakan sebagai makhluk yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa iblis sombong? Gara-gara merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih dari Nabi Adam. Ini penting. Dia dikeluarkan dari dalam surga, kita gak bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam kalbunya ada sifat sombong walau sebesar biji zarah. Iblis dikeluarkan, kita gak bisa masuk. Oleh karena itu, di dalam kita beramal soleh tadi Bapak Ibu sekalian, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah, jangan sampai kita mengakukan diri paling dan paling. Oh, yang paling rajin berjamaah di Khairul Anam saya. Oh, yang paling bagus jilbabnya saya. Yang paling bagus gamisnya saya. Yang paling banyak detailnya saya. 5 di depan, 5 di belakang. Itu contoh. Kenapa? Karena dia bisa menggerus amal-amal soleh kita. Oleh karena itu Ibu sekalian, bagaimana supaya kita tidak sombong? Ikuti contoh dari Nabi Sulaiman. Contoh Nabi, kenal Nabi Sulaiman? Luar biasa. Tadi saya tanya kenal iblis, kenal.
Tanya Nabi Sulaiman, kenal. Jawabannya 1000% benar. Kenal? Iya, pasti kita kenal. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang siapa iblis. Kita mengenal Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain, yes, karena kita membaca dan melihat, mencermatinya, mempelajari dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya, jawab betul, kenal. Pak RW aja kita kenal, masa Nabi Sulaiman kita kenal? Apa contoh yang diberikan oleh Nabi Sulaiman untuk kita supaya tidak menjadi manusia yang sombong, yang suka selalu merasa diri lebih dari orang lain? Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan salah satu rahmat di mana Allah memberikan kemampuan kepada seseorang manusia untuk memindahkan singgasana kerajaan Ratu Balkis pindah ke hadapan Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap, sekedip mata. Tiba-tiba ada di depan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang luar biasa, punya kerajaan yang juga luar biasa. Gak ada apa-apanya dengan presiden kita, gak ada apa-apanya. Tapi ketika semua itu dilihat, disaksikan, dirasakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, singgasana kerajaan Ratu Balkis pindah ke hadapannya dalam waktu sekejap, apa kata Nabi Sulaiman? Qala hada min fadli rabbi aashkur am akfur faman syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Ini omongannya Nabi Sulaiman ketika di depannya menyaksikan singgasana kerajaan Ratu Balkis sampai di hadapannya. Nabi Sulaiman berkata, qala hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Oh, punya suami ganteng, karunia dari Allah. Punya istri cantik, karunia dari Allah. Punya harta melimpah, karunia dari Allah. Punya jabatan tinggi, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Punya anak keturunan yang bagus-bagus, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tetap tawadu, rendah hati. Kenapa? Nabi Sulaiman saja yang memiliki kerajaan yang luas, nabi yang luar biasa, beliau tidak mengatakan ini semua milikku. Nah, yang bikin kita gampang punya sifat sombong, semuanya diakui sama kita. Jabatan saya, harta saya, keturunan saya, ini saya, itu saya, ini saya, itu saya, semuanya seolah-olah milik kita yang hakiki. Gampang mendorong kita untuk terkejut. Jadi orang yang memiliki sifat sombong. Nabi Sulaiman tidak. Artinya apa? Semua nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dititipi sementara. Sehat dititipi, Bu. Ada ibu-ibu yang dulu usia 20 tahun lari kencang bisa. Sekarang mau adu lari kencang. Saya punya jamaah di sana, kebetulan masjid saya itu 2 lantai, cukup tinggi. Pak Ustaz, iya Bu, boleh nggak sholat tarawihnya dipindahin ke bawah? Emang kenapa Bu? Ini Pak Ustaz, lutut saya. Wajar, sudah usia 60 ke atas. Artinya apa? Kesehatan kita terus ditarik oleh Allah pelan-pelan. Mata kita yang 2 nih, dulu dari sebelah jalan nih saya dulu Bu, usia masih 25 tahun dulu, sekarang sudah setengah abad. Mandang cewek cakep di ujung sana kelihatan, nampak. Kalau sekarang burem. Bagaimana coba kita mau sombong? Bagaimana coba kita mau mengakukan dirinya? Nih, duduk. Sudah berapa kali ganti kaki tadi? Silang sana, silang sini. Itu pertanda Bu, pertanda Pak. Itu kode.
dimanfaatkan, jangan diakui. Rambut dulu waktu kita datang awal-awal hitam pekat semuanya. Coba lihat sekarang. Iya. Dari jauh lihatnya, coba dari dekat. Pantaslah Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah mengingatkan kita, hidup kita cuma 3 tikungan doang. 3 tikungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Surat apa, Bu? Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Sungguh Allah telah menjadikan kita dulu dalam keadaan lemah. Waktu lahir lemah apa kuat? Lemah. Bawa jilbab apa tidak? Tidak bawa apa-apa. Lemah, mata lemah, kuping lemah, tangan lemah, kaki lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu bertambahnya umur, bertambahnya usia, tambah besar kita, tambah kuat, dan kekuatan itu diberikan oleh Allah. Yang tadinya nggak bisa ngomong bisa ngomong, tadi nggak bisa jalan bisa jalan, sampai akhirnya matang usia kita. Tanah Abang, bola balik Tanah Abang dulu nih, bola balik Tanah Abang dulu nggak berasa. Iya, mau ngaji beli jilbab Tanah Abang, set balik. Coba sekarang mikir tuh, kenapa? Kekuatan sudah diberikan oleh Allah, kemanapun sampai. Gigi kuat, jagung goreng yang keras itu bisa dikunyah. Sekarang bisa? Enggak bisa. Maka dari itu kata Allah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah lemah, kuat, lemah lagi. Itulah sekarang. Masih mau ngomong, oh saya gagah, saya hebat, sombong lagi. Nah, dari lemah, kuat, lemah, maka selama itu pula lah kita harus tetap bersyukur dengan nikmat Allah. Sekarang kita, aduh encok, ya iya wajar encok, dulu mana aja nyampe, gitu kan. Sekarang tinggal kita bagaimana dengan segala sesuatu kesehatan kita yang berkurang itu tetap bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitulah Allah menciptakan kita, kehendak Allah semuanya terjadi. Maka dari itu tidak ada kata kuncinya kecuali selalu bersyukur dengan semua nikmat Allah, gunakan sebaik mungkin, dan kekurangan yang kita terima mari kita bersabar, ikhlas untuk menerimanya, dan mudah-mudahan semua itu menjadikan kita selalu tenang, bahagia, senang dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan tentunya semuanya mendapatkan nilai keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang terakhir, kalau begitu iblis boleh jadi teman nggak? Nggak boleh, dia harus jadi musuh. Jadi siapa yang coba-coba menaruh sifat sombong di dalam dirinya, berarti dia telah memperlakukan iblis sebagai bestie. Ya kan? Siapa yang menanamkan sifat sombong dalam dirinya, berarti dia telah menjadikan iblis sebagai kawan dan sahabatnya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa iblis sebagai musuh kita dalam kehidupan sampai akhir kehidupan kita nanti. Bapak Ibu sekalian, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sudah pukul 15 kurang 5 menit, sudah lebih dari 40 menit saya menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa tiket kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan amal soleh, dan amal soleh yang kita kerjakan jauh dari perbuatan syirik, dan mudah-mudahan itulah yang menyebabkan kita nanti di akhir kehidupan kita mendapatkan anugerah menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih. Kekurangannya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pergi saja ya, Bu ya. Pak RT. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri pengajian kita pada sore hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi keimanan, ketakwaan yang selalu meningkat dalam kehidupan kita dengan berbagai ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan. Tentu saja dengan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus ini ada saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, yaitu atas nama Bapak Turino bin Wiryo Tikromo, yaitu suami tercinta dari Ibu Ketua RT kita RT 09. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemudian memberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah selama berada di tanah suci sampai nanti beliau kembali ke tanah air. Mudah-mudahan Allah jadikan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tausiah dan doa yang telah disampaikan oleh Ustadz Sabrudin Yusuf SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah spirit di hati kita untuk terus meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz disampaikan terima kasih. Bapak Ibu jemaah, demikian tadi acara demi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan pengajian kita kali ini dapat membawa keberkahan, khususnya bagi segenap yang hadir pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Namun sebelum acara ini kita tutup, saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila terdapat tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf setulus-tulusnya. Pergi ke pasar menjual bonsai, pohonnya tumbuh cuma sejengkal. Acara
sebagai bekal. Marilah kita tutup acara pengajian PKP siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.